Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terakhir kemarin bab tentang penjagaan Al-Mustafa alaihi salatu wasallam dalam masalah tauhid, dan beliau menutup jalan-jalan yang menuju kesyirikan. Jadi penjagaan Al-Mustafa alaihi salatu wasallam batas-batas tauhid sampai dalam lafaz ucapan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, beliau menjelaskannya. Karena kesyirikan adalah seagung-agungnya dosa. Jika seseorang mati meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa kesyirikan, maka dia terancam dengan kekekalan di dalam neraka. Itu dalam masalah at-tauhid. Kemudian syariat juga menjaga batas-batas dosa-dosa yang lain, seperti dosa-dosa yang seperti dosa zina, sesuatu yang menghantarkan kepada zina. Syariat sudah mengaturnya, sudah memberikan batasan-batasan dengan batasan yang sangat agung. Di antaranya seseorang dilarang keluar dalam keadaan berhias. Seorang perempuan dilarang keluar dari rumah dalam keadaan berhias, tabarruj. Ya, kita hidup di Indonesia, tabarruj, berhias itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Tabarruj adalah sesuatu yang biasa. Jika memakai jilbab syar'i, itu yang malah luar biasa. Kemudian di antara penjagaan dalam masalah menjaga batas-batas zina, syariat menetapkan melarang seorang perempuan untuk menyingkap, membuka wajahnya. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Perempuan dilarang membuka wajahnya. Harusnya perempuan pakai penutup wajah, tidak boleh ditampakkan wajahnya. Ada kitab kecil, risalah kecil, Risalatul Hijab, karangan beliau. Kemudian juga penjagaan syariat dalam menjaga batas-batas dosa zina. Seorang perempuan dilarang berkhulwat dengan seorang laki-laki tanpa mahramnya. Seorang perempuan dilarang berkhulwat dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang semisalnya, ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Berhubung kita hidup di Indonesia, perkara-perkara tersebut semuanya adalah sudah terbiasa. Jadi tidak terasa dosa lagi. Ya, tidak terasa dosa lagi. Nek ngedoli maneh. Piye nek ngedoli? Fa inna ahsanu li farj wa ghaddu lil basar. Lebih menjaga kemaluan dan lebih menundukkan pandangan. Itu solusinya. Kemudian halaman 434 kata mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu
Dan dari Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu, sungguhnya manusia mengucapkan ya Rasulullah ya khairana. Ya Rasulullah, wahai khairana, ya yang paling afdal di antara kami, wa ibna khairina, dan seorang anak laki-laki dari orang yang paling afdal di antara kami, wa sayyidana, dan sayyid kami, wa ibna sayyidina, anak dari sayyid kami. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, dengan suatu ucapan yang terbiasa di sisi kalian, dan janganlah kalian membebani dengan lafaz-lafaz yang bisa menghantarkan kepada hulu. Wala yastahwiyannakumus syaitan, dan janganlah yastahwiyannakumus syaitan, syaitan menghiasi hawa nafsu kalian dan menghilangkan akal-akal kalian. Anna Muhammadun, aku adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu, tidaklah aku mencintai, menyukai, antar fauni, kalian mengangkatku, fauqa manzilati, di atas kedudukanku, allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidaklah menyukai kalian mengangkat diriku di atas kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyidin. Syarahnya, ya khairana ay ya afdolana. Ya khairana, yakni wahai orang yang paling afdol di antara kami. Yastawiyanakumus syaitan ay yusayyinu lakum hawakum, yakni syaitan menghiasi hawa nafsu kalian untuk kalian, au yutibu biuqulikum, atau menghilangkan akal-akal kalian. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas, karya alaihi salatu wassalam, beliau membenci madhahu, pujian kepada dirinya, bihadil alfat, dengan lafaz-lafaz seperti ini, wa nahwiha, dan lafaz yang semisalnya. Li'alla yakuna dzalika wasilatan ilal ghuluwi fihi wal itra, supaya lafaz-lafaz tersebut tidak menjadi suatu wasilah sebagai sarana ilal ghuluwi, yang menghantarkan sikap berlebih-lebihan, fihi, di dalamnya, wal itra, itra maknanya pujian. Tidak suka beliau menggunakan lafaz-lafaz tersebut yang menghantarkan berlebihan, dan itra, pujian yang berlebihan. Li'annahu, karena sesungguhnya qad akmalallahu lahu maqamal ubudiyah, sungguh akmalallahu, Allah telah menyempurnakan lahu, baginya, maqamal ubudiyah. Apa terjemahnya maqamal al-ubudiyah? Kedudukan kedudukan ubudiyah. Karena sungguhnya Allah telah menyempurnakan baginya kedudukan ubudiyah. Jadi beliau itu sudah dikasih kedudukan sebagai hambanya Allah. Fasara, maka menjadilah yakrahu, beliau itu membenci, ayyuba lahu fi madhihi, ketika dimubalaghah, dilebih-lebihkan dalam memberikan pujian kepadanya. Siyanatan lihadzal maqami, karena sebagai bentuk penjagaan terhadap kedudukan ubudiyah tersebut, wa irsyadan lil ummati ila tarki dzalika, dan sebagai bimbingan lil ummah, kepada umat untuk meninggalkan yang demikian itu, untuk meninggalkan berlebihan dalam memuji. Contohnya apa? Yang dipakai pujian orang-orang itu loh. Angta nurun, angta samsun,
Anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta isiru wal ghali. Terus yang terakhir sampai anta miftahus suduri. Oh, Masya Allah, hafal ya. Engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam adalah pembuka hatiku. Bener apa salah? Maksudnya miftahus suduri iki apa? Memberikan hidayah apa piye? Itu mubalaghah dalam madh, dalam pujian. Beliau tidak suka alaihi salatu wasallam. Wa irsyadan lil ummati ila tarki dzalika, sebagai bimbingan kepada umat untuk meninggalkan yang demikian itu, bermubalaghah berlebihan dalam memuji. Nushan lahum, sebagai bentuk nasihat pada umat, wa himayatan li tauhid, dan sebagai penjagaan dalam masalah at-tauhid. Wa arsyadahum, dan beliau arsyadahum memberikan irsyad, petunjuk kepada umatnya, ayyasifuhu, untuk supaya umat tersebut mensifati dia bisifata ini dengan dua sifat, huma, yang dua sifat tersebut a'la maratibil abdi, yang mana dua sifat tersebut adalah setinggi-tingginya kedudukan seorang hamba. Wa qad wasafallahu bihima fi mawadhi'a, dan sungguh Allah telah mensifati beliau dengan dua sifat tersebut fi mawadhi'a, dalam banyak tempat. Wa huma, dan kedua sifat tersebut adalah abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah. Jadi beliau adalah hamba Allah, hamba la yu'bad, namanya hamba itu tidak disembah, wa rasulun la yukdzab, dia itu adalah utusan, tidak didustakan. Itu sifat yang paling tinggi yang telah Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Wala yuridu ayyarfa'uhu, dan tidaklah yuridu, beliau menginginkan ayyarfa'uhu, agar umat ini mengangkat beliau fauqa hadil mansilati, di atas kedudukan ini, allati anzalahullahu iyaha, yang telah Allah berikan kepadanya. Munasabatul hadithi lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, annahu alaihi salatu wasalam, sesungguhnya beliau alaihi salatu wasalam naha, melarang ayum daha, untuk dipuji bi ghairi ma wasafahullahu bihi, dengan selain dari apa yang telah Allah sifatkan untuk beliau. Siyanatan li tauhid, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid, wasaddan, dan sebagai bentuk penutup libabil ghulu, yang menghantarkan pada pintu-pintu hulu, sikap berlebihan, al-mufdi ila syirki, yang hulu tersebut bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas. Yang pertama, annahyu anil ghului fil madhi, larangan dari hulu, berlebihan dalam memuji, larangan dari berlebihan dalam memuji, wa takallufil alfati fi dzalika, dan menggunakan lafaz-lafaz yang membebani dalam pujian tersebut, li alla yufdhiya ila syirki, supaya tidak menghantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, tawadhu'nya beliau alaihi salatu wassalam, wa hirsuhu ala siyanatil aqidati amma yukhillu biha, dan semangat beliau untuk menjaga akidah, keyakinan, amma yukhillu biha, dari perkara-perkara yang merusak akidah seorang hamba. Yang ketiga, annahu abdullahi wa rasuluhu, sesungguhnya beliau itu adalah
hamba Allah dan utusannya. Sesungguhnya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Walaysa lahu minal amri syai'un, dan beliau itu tidak memiliki sedikit pun dalam masalah rububiyah, campur tangan masalah rububiyah. Wal amru kulluhu lillahi subhanahu, dan semua perkara adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, at-tadhiru min kaidi syaitan, peringatan dari makar syaitan. Wa anahu, dan sesungguhnya qad ya'ti min tariqiz ziyadah, kadang-kadang ya'ti syaitan itu datang min tariqiz ziyadah, dari jalan tambahan, ala al-haddi al-masyru', dari batasan-batasan yang telah disyariatkan. Wa anahu qad ya'ti min tariqiz ziyadah. Sing kepenak terjemahnya piye iki? Kadang-kadang syaitan itu datang min tariqiz ziyadah. Mas Alvin. Bisa jadi syaitan itu kadang datang dengan jalan menambahkan pada suatu batasan yang telah disyariatkan. Contohnya apa? Wes disyariatna terus ditambahi. Salat raghaib. Salat raghaib apa? Pas Jumat keberapa itu? Loh, itu Allah hadis syariat. Allah hadis al-masyru', asalnya ada syariat terus ditambahi. Salat yang sudah ada ditambahi salat raghaib dhewe ngene. Pokoknya yang jenis tambah-tambahan pada sesuatu yang telah disyariatkan, kadang-kadang datang dari pintu tersebut syaitan. Khulasanya apa, Mas Subri? Rangkumannya beliau. Larangan berlebihan dalam memuji beliau. Contohnya yaitu dipakai pujian-pujian yang di masjid-masjid sebelum iqamah itu. Seringnya memuji beliau dengan berlebihan. Sampai sini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.